Berjumpa kembali di dalam podcast Evata Mana, renungan-renungan yang menguatkan iman, yang diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan begitu banyak terang dan wahyu di dalam Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, mengenai Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasmerin.com ataupun melalui Play Store di HP Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Kembali lagi bersama dengan kami, saudari para pendengar podcast Renungan yang Menguatkan Iman di tengah situasi pandemi ini. Bersama dengan saya, Moses. Hari ini saya juga tidak sendirian. Saya ditemani dengan saudara saya, Saudara Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini, Saudara Irfan? Puji Tuhan, luar biasa. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Ini sangat positif. Apa rahasianya kok bisa sampai berkata luar biasa? Ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi di situasi ini tetap luar biasa. Betul. Situasinya sudah luar biasa, perlu Tuhan yang luar biasa. Hari ini kebetulan ya kita kembali, bukan kebetulan ya, tapi benar-benar di dalam pengaturan Tuhan kita masuk ke dalam satu topik yang menarik. Ya, kami harap ini bisa menguatkan saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini. Ada satu judul dikatakan bersandar diri menjadi bersandar Allah. Lebih sering bagaimana ini ya Saudara Irfan ya, bersandar diri atau bersandar Allah hari ini? Iya, jadi kebanyakan manusia ya dilatih untuk bersandar diri ya. Betul. Kebanyakan. Jadi dari kecil harus sudah diajarkan harus bisa mandiri. Ya, jadi mengerjakan segala sesuatu sendiri. Iya. Betul. Tetapi ya Tuhan ingin kita bukan bersandar diri ya, tapi bersandar kepada Allah. Amin. Ya, ini satu renungan yang sangat baik ya. Saya sebelum kembali ke Saudara Irfan, saya ingin bacakan cuplikan dari buklet dari Saudara Watchmeni mengenai bersandar pada diri Allah ini. Dikatakan Yakub adalah satu contoh yang menggambarkan diri kita hari ini. Di satu sisi, Yakub adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Di Betel, ia pernah berdoa dan bernazar memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Namun, ketika ia pergi ke timur, sepanjang jalan yang ia lakukan adalah berusaha dengan sekuat tenaga dan daya upaya untuk melindungi diri sendiri. Meskipun dia pernah memohon Allah untuk menjaga dia dalam perjalanan, memberi dia pakaian, memberi dia makanan, tetapi faktanya dia tetap bersandar diri sendiri. Dia menengadah kepada Allah, tetapi juga memakai caranya sendiri. Apakah ini sesuai dengan kebanyakan pengalaman kita hari ini, Saudara Irfan? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita di dunia ini selalu diajarkan entah dari orang tua, dari guru, bahwa kita sebagai manusia perlu berusaha dari diri kita sendiri, belajar mandiri ya. Dan begitu kita sebagai orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan,
tentu kita selalu diajarkan untuk bersandar kepada Tuhan. Namun dalam pengalamannya seringkali memang kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi karena ada pikiran kita, karena istilahnya susunan kita dari kecil, di sekolah, di rumah, maka tanpa kita sadari, kita masih saja seperti Yakub ini. Memakai pikiran kita sendiri, kita merasa kita lebih pintar, ya kan? Betul. Kita bersandar pada pemikiran kita, pada pengalaman kita, seolah-olah ya tanpa Tuhan ya masih bisalah saya gitu. Ya, kayaknya banyak juga ini ya yang pernah mengalami yang sama ya. Satu sisi sudah doa, tapi begitu selesai doa, amin, kembali kepikiran lagi ya, kembali khawatir lagi. Ini situasi yang umum sepertinya ya, Saudara Irfan ya. Iya, betul. Saya coba lanjutkan cuplikan perkataan dari Saudara Watchmeni. Ini diambil dari buklet yang berjudul Kekuatan Pemeliharaan Allah. Saudara-saudari, mungkin banyak yang mengira setelah peristiwa dengan Laban, yakni ayah mertuanya, Yakub sudah menerima sekian banyak pemberesan, sudah mempunyai begitu banyak pengalaman, sudah begitu banyak merasakan sengsara, juga sudah mendapatkan begitu banyak hal. Kini saatnya ia boleh tinggal dengan damai sejahtera di Sikem. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Hati Yakub sudah puas, tetapi Allah belum puas. Apa yang dimintanya telah Allah berikan kepadanya. Apa yang harus Allah dapatkan belum Yakub berikan kepada Allah. Allah perlu berbicara kepadanya, dan Allah harus melalui situasi berbicara kepadanya. Bagaimana ini maksudnya, saudara? Ya, jadi Allah seringkali bekerja di atas situasi demi situasi keadaan kondisi kita ya, untuk membuat kita sadar bahwa jikalau kita bersandar pada diri, hasilnya tentu tidaklah baik. Dalam arti begitu kita berusaha dari diri kita sendiri, yang terjadi adalah kita masih saja tidak puas seperti Yakub itu. Betul. Kita masih saja khawatir, masih saja ada rasa ketakutan. Ya, jadi kalau misalkan kita baca di dalam kitab Kejadian itu, Yakub sudah mengalami banyak hal ya. Namun ketika dia kembali, dia mau berjumpa dengan Esau, kakaknya itu, dia takut. Ya, dia menggunakan banyak cara. Dia minta dia kasih istilahnya pembantunya ya untuk terlebih dahulu maju ya kan, temui Esau, kasih ternak ya, kasih barang-barang yang dia anggap supaya ketika barang-barang ini diterima oleh kakaknya bisa tenang ya dan sebagainya. Menyogok Esau ya. Ya seperti menyogok begitu. Namun sebenarnya Allah sudah berdaulat dan dia sudah memberitahu kepada Esau supaya tidak mencelakai Yakub dan sebagainya itu ya. Jadi sampai ya Alkitab mencatat bahwa Allah itu sendiri bagaikan malaikat ya, dia berkumpul dengan Yakub dan akhirnya menjamah pangkalnya Yakub, pangkal pahanya Yakub, dan akhirnya dia ditaklukkan. Dan dia dirubah namanya menjadi Israel, pangerannya Allah ya. Amin. Jadi situasi demi situasi sengaja Tuhan atur, Tuhan berikan kepada kita ya, untuk kita sadar kita selama ini demikian karena kita bersandar pada diri kita menjadi orang yang tidak pernah puas, kita menjadi orang yang selalu takut, selalu khawatir. Lalu Allah dengan situasi itu membuat kita sadar, oh saya tidak mampu. Kemudian baru bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memampukannya. Amin.
betul. Beberapa kalimat ya yang ingin saya highlight juga dari cuplikan. Sebelumnya tadi buklet yang dimaksudkan adalah buklet dari Watchman ini berjudul Allah Berbicara Melalui Situasi. Ini buku yang sangat baik, bisa didapatkan di Jasperin Bookstore, ya toko buku Kristen. Dikatakan tadi Alkitab berkata ya, hati Yakub sudah puas tetapi Allah belum puas. Apa yang diminta Yakub semua sudah Allah berikan, tetapi yang Allah inginkan belum diberikan Yakub. Jadi seringkali juga di dalam situasi Allah berbicara sebenarnya untuk menyadarkan begitu ya kepada kita bahwa kita perlu mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kira-kira mempersembahkan apa yang dimaksud di sini, Saudara Irfan? Yes, jadi kita mempersembahkan seluruh diri kita ya. Amin. Roma pasal 12 ya. Ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, jadi kita boleh mempersembahkan tubuh kita. Amin. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin. Yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Amin. Jadi kita boleh memberikan apa adanya kita. Dan terutama, bukan hanya tubuh secara fisik ya, tapi bagaimana dengan pikiran kita, emosi kita, tekad kita ya, jiwa kita. Kita mau nggak berserah kepada Tuhan? Baik, betul. Jadi kita melalui situasi ini kita bisa mulai mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya juga benar-benar dikuatkan dengan perkataan-perkataan saudara. Kiranya para pendengar podcast Efata Mana ini juga melihat di dalam situasi yang mungkin tidak bisa kita andalkan ataupun melampaui akal pikiran kita, Tuhan ingin kita lebih banyak mempersembahkan diri kita. Saya serahkan ke Saudara Irfan untuk menutup sesi ini di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi Yakub yang bersandar pada diri kami sendiri. Tuhan, kami mau Kau ubah menjadi Israel. Amin. Yang benar-benar sepenuhnya bersandar kepada Allah. Amin. Dapatkanlah Tuhan hari-hari kami. Kami mau benar-benar percaya kepada Dikau. Amin. Kami persembahkan diri kami di atas setiap situasi yang kami hadapi Tuhan. Betul. Kami percaya Kau Allah kami yang tahu setiap kebutuhan kami, yang tahu keperluan kami, tahu yang terbaik buat kami. Amin. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, percaya kepada Dikau dengan segenap hati kami. Tuhan, kami tidak mau bersandar pada pengertian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Irfan, puji Tuhan. Sekian podcast Renungan Efata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Kiranya kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua.